Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah, dan masih banyak fungsi yang lain. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat-pijat. Dan pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat-pijat serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut ya. Pijatan refleksi ini bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila ada permasalahan pada organ tubuh kita ya, itu dapat disembuhkan dengan atau dari telapak kaki kita itu. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment dengan mengangkat lutut kita ke atas. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terjadi proses detoksifikasi ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil ya, mencret setelah dipijat, badan akan terasa sakit semua ya, dan mungkin keluar keringat berkelebihan. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena beberapa saat kemudian akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya. Pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi seperti halnya pada kaki kiri tadi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jadi ya, sebenarnya pijat irit ini juga merupakan gabungan pijatan ya, merupakan gabungan jenis pijatan. Kemudian kaki kanan kita treatment dengan mengangkat lutut seperti halnya pada kaki kiri tadi ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup karena di sini minyak itu sebagai pelumas atau pelicin ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi seperti ini ya.
Dan setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya, pantat dipijat-pijat ya, sehingga pantat menjadi lemas dan seluruh permasalahan yang terdapat di pantat itu akan hilang. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini perlu dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi harus ditanya dulu untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang pas untuk si pasien ya, sehingga bisa si pasien mendapatkan hasil pemijatan yang sesuai ya. Jadi pijatan tidak sakit dan dia akan sembuh dari segala keluhannya ya. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan pada seluruh pantat ya, seluruh pantat, sehingga ya sesuai dengan harapan. Nah, cara pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat, arahnya dari bawah ke atas ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Itu bisa menstimulir saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita ya. Dan yang perlu diperhatikan pula bahwa di dalam tulang belakang juga merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu ya juga perlu kita servis ya, agar ya, produksi sel-sel darah merah tadi dapat berjalan dengan normal ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Tubuh terus dipijat dengan cara menggosok ya. Makanya tadi saya sarankan agar minyak ya itu harus cukup, karena apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga berujung pada memar ya. Oleh karena itu bisa diatasi dengan minyak yang cukup ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dengan cara digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang ya, dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat seperti ini. Cara ini ya bisa ya menimbulkan efek yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Sehingga harapannya ya
tubuh, khususnya pada pinggang sampai punggung, nanti ya semua permasalahannya akan selesai. Dan setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dengan cara menekan-nekan tulang belakang seperti ini, dan ini juga bisa memberikan efek kretek ya. Dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian ya, punggung utamanya sampai juga ke pinggang. Nah, oleh karena itu kita harus memposisikan ya, si terapis harus memposisikan di atas kepala pasien, kemudian dipijat dari atas itu ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala ya, juga kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga ya, juga kita tarik secara bersama-sama. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya, dan bahkan juga penyakit kepala yang lain ya. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri secara bergantian seperti ini ya. Saya kira mudah untuk dipraktekkan, oleh karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda ya. Dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda sendiri. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi tengkurap. Caranya, tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kanan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut pada pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri itu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut juga. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Kemudian setelah itu kita lanjut kepada langkah yang kedua ya, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk lutut itu juga kita berikan pijatan khusus ya. Setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini maksudnya untuk memudahkan pemijatan ya. Nah, setelah itu kaki kanan diangkat semacam diolahragakan, ditarik ke depan,
kemudian dilipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilakukan pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk sendi lutut itu juga kita berikan pijatan karena tujuannya untuk menormalkan produksi cairan sendi ya, yang namanya cairan sinovial. Jadi apabila kekurangan cairan di dalam sendi itu akan terasa sakit ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan juga. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke depan dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kaki kiri juga kita tarik ke depan, kita olahragakan biar lemas ya. Kemudian ya kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Nah, setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Untuk pangkal paha ya perlu dipijat sambil ditekan-tekan ya. Langkah ini bisa menimbulkan efek yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu ya kedua kaki kita tarik ke depan ya, kita olahragakan biar lemes ya, sehingga terjadi relaksasi antara pinggang, punggung, otot kaki dan persendian ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut ya. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat mula-mula arahnya spin atau memutar ya. Setelah dirasa lemas, nanti bisa kita kondisikan ya, kira-kira ya pada perut tersebut terjadi permasalahan apa ya, misalkan membetulkan peranakan ya, atau mungkin sekedar perut yang kembung ya, itu bisa kita pijat seperti ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus secara bijaksana ya, tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam rongga perut ini terdapat organ yang sangat vital ya, yang mungkin tidak tahan terhadap tekanan ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan bijaksana ya dalam memijat perut. Pijat perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya, terutama di seputar perut yang mungkin gembrot tidak langsing, itu bisa dipijat seperti ini dengan tujuan untuk menghilangkan ya akumulasi lemak yang terdapat pada bawah ya kulit atau perut ya, sehingga badan khususnya perut akan menjadi langsing ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian sekitar wilayah dada. Caranya ya dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan pasien kita rentangkan dan kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya. Pada pangkal lengan itu perlu kita berikan pijatan ya. Di kedua pangkal lengan itu kita pijat ya, tujuannya ya untuk yang sesak nafas, menderita sesak nafas atau mungkin batuk ya, itu bisa kita sembuhkan dari cara ini ya. Nah,
Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan konten ini, silakan tonton dan jangan lupa di subscribe serta share ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, silakan di skip saja. Kemudian kita lanjutkan kan pemijatan bagian kepala ya. Caranya ya, kepala kita oles dengan minyak, kemudian ya kita pijat dengan cara menarik dari pangkal alis itu sampai ke pangkal rambut ya. Jadi dari bawah ke atas seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa ya. Kemudian rambut ya kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga juga kita tarik-tarik ya. Seperti yang saya katakan, ini merupakan cara untuk mengatasi penyakit vertigo dan migrain tadi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat ya kepala bagian kanan ya, di daerah seputar telinga itu, bahkan sampai ke bawah ke seputar pipi ya, dan leher bagian samping kanan ya. Dan kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video ini. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, mungkin Anda bisa melengkapi demi sempurnanya konten ini ya. Untuk itu saya persilakan ya, dan ditulis pada kolom komentar ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan kita berikan pijatan pada pundak bagian kiri dan bagian kanan. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu ya kita berikan pijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada telapak tangan ya. Dan jari-jari tangan kita pijat-pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan dilanjut pada tangan kanan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu telapak tangan. Jari-jari tangan kanan dipijat-pijat serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut ya. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat tubuh si pasien itu 3 kali ya. Dan kemudian setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya.
mulai dari punggung tadi ya, punggung bagian kanan sampai ke pinggang bagian kanan dan pantat, dilanjut dengan pemijatan kaki dan bahkan sampai ke dua kaki ya. Nanti kita lipat ke depan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian tubuh bagian sebelah kiri ya. Mulai dari pundak kiri terus ke bawah ya. Bagian pinggang kiri dan pantat bagian kiri serta kaki bagian kiri ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini berjalan efektif dan tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah itu ya kita lipat ke depan. Dan setelah itu kita lanjut ke posisi yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk ya. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat ya, mulai dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai kepala ya. Rambut kita tarik lembut, kedua telinga juga kita tarik lembut ya, sehingga vertigo dan migrain akan sembuh ya. Dan setelah itu kita berikan treatment ya dengan cara penumpu ya. Itu lutut kita taruhkan ke 3 posisi, kemudian tubuh kita tarik ke belakang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tangan kita lipat ke belakang dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian ya. Dan saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.